Halo sobat semua, selamat datang di YouTube channel Titi Anggraini. Kita akan melanjutkan kembali ulasan terkait dengan kepemiluan dan pada episode kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan undang-undang pemilihan umum dari masa ke masa. Kita akan coba membedah tidak terlalu dalam sih, apa saja undang-undang pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu pertama nasional pada tahun 1955. Bagi yang ingin mengetahui tentang perkembangan sistem pemilu Indonesia dari masa ke masa, bisa simak juga postingan soal sistem pemilu dalam video YouTube channel Titi Anggraini sebelumnya. Silakan dicek, ada beberapa materi terkait dengan perkembangan pemilu Indonesia. Kita lanjut ya pembahasan kali ini soal undang-undang pemilu dari masa ke masa. Nah, yang pertama adalah kita awali dari pemilu tahun 1955, pemilu pertama di tingkat nasional untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Jadi ada dua undang-undang yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 1955. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang perubahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten. Jadi pada waktu itu belum ada Komisi Pemilihan Umum ya, penyelenggara pemilunya adalah Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kabupaten. Pemilu setelah Orde Baru, setelah Orde Lama, mohon maaf, dilanjutkan dengan pemilu di Orde Baru. Jadi pemilu Orde Lama satu kali di tahun 1955 pada tingkat nasional dan juga ada pemilu di tingkat lokal. Kemudian di era Orde Baru, ketika kejatuhan Soekarno dan dibawa ke kepemimpinan Soeharto, pertama kali kita menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971. Yang menjadi dasar hukumnya pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Setelah tahun 1971 dilanjutkan pemilu tahun 1977. Nah, pada 1977 pada dasarnya undang-undang pemilu yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, dan juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Jadi ini dasar hukum untuk pemilu kedua di era Orde Baru, yaitu pemilu tahun 1977 untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD tingkat 1 di provinsi, dan anggota DPRD tingkat 2 di kabupaten kota. Pemilu ketiga di era Orde Baru tahun 1982, dasar hukumnya pada dasarnya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Namun ada dua perubahan terhadap Undang-Undang 15 Tahun 1969 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Pada tahun 1982 dibentuk selain Panitia Pemilihan Indonesia juga ada Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Cikal Bakal Kelahiran Bawaslu. Namun pada waktu itu Panwaslak bersifat ad hoc. Nah, pemilu keempat era Orde Baru pada tahun 1987, pemilu legislatif ya, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat. Hanya saja ada 3 undang-undang perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 1969 yang juga jadi rujukan. Pertama,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Jadi ada 4 undang-undang ini yang perlu kita rujuk kalau kita ingin membaca atau mengetahui kerangka hukum pemilu tahun 1987, pemilu keempat di era Orde Baru. Nah, lanjut kemudian pemilu kelima di era Orde Baru, yaitu pemilu tahun 1992, yang digunakan masih sama dasar hukumnya dengan pemilu tahun 1987, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan _Perwakilan Rakyat, dan 3 undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 ini. Apa saja? Yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Jadi dasar hukum untuk pemilu tahun 1992 masih sama dengan dasar hukum untuk pemilu tahun 1987. Ini adalah pemilu kelima di era Orde Baru ya. Karena diawali pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Kita lanjut ke pemilu terakhir di era Orde Baru, yaitu pemilu tahun 1997. Selama kepemimpinan Orde Baru, ada 6 kali pemilu di tingkat nasional, yaitu pemilu yang terakhir ini, pemilu tahun 1997, juga masih menggunakan dasar hukum undang-undang yang sama dengan pemilu tahun 1987 dan pemilu 1992. Pada utamanya undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan _Perwakilan Rakyat yang sudah diubah 3 kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985. Pemilu tahun 1997 menandai akhir pemilu di era Orde Baru. Nah, berikutnya kita memasuki era reformasi, di mana setelah kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan untuk mempercepat pemilu. Seharusnya pemilu baru diselenggarakan pada tahun 2002, tapi kemudian diputuskan dipercepat, yaitu penyelenggaraannya pada tahun 1999. Nah, dasar hukumnya pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini setelah pelaksanaan pemilu 99 lalu mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, khususnya terkait dengan Komisi Pemilihan Umum. Jadi istilah Komisi Pemilihan Umum pertama kali lahir melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 itu mengubah karakter KPU yang diatur di dalam Undang-Undang 3 Tahun 99 yang partisan menjadi KPU yang non-partisan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 ini. Nah, lanjut ya, kemudian pemilu kedua di era reformasi. Pemilu tahun 2004 ini adalah pemilu yang monumental, karena pada pemilu ini untuk pertama kali selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, kita juga pertama kali memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan juga memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung dalam pemilu. Pada waktu itu, pemilu legislatif memilih 4 posisi, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota, yang bersamaan penyelenggaraannya ada 4 posisi ya. Lalu beberapa saat setelahnya dilanjutkan dengan pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden atau Pilpres, pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, dasar hukumnya apa? Untuk pemilu legislatif, DPR, DPD, dan DPRD, dasar hukumnya adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Nah, itu untuk pemilu legislatifnya. Sedangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Setelah penyelenggaraan pemilu 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga kembali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Ini berkaitan dengan keanggotaan KPU, Komisi Pemilihan Umum pada waktu itu ya, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diperpanjang sampai dengan terbentuknya KPU yang baru berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang baru. Nah, sobat semua juga selain undang-undang ini, karena pada waktu penyelenggaraan pemilu tahun 2004 sudah ada Mahkamah Konstitusi, maka sudah juga mulai dilakukan pengujian atas undang-undang. Oleh karena itu, ketika kita bicara dasar hukum pemilu tahun 2004, jangan lupa juga untuk membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian undang-undang kepemiluan. Berarti dalam hal ini kita perlu mencermati putusan MK terkait pengujian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi itulah dasar hukum untuk pemilu tahun 2004. Pemilu kedua di era reformasi, namun juga merupakan pemilu pertama kita memilih anggota DPD dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang berikutnya adalah pemilu tahun 2009. Nah, pemilu 2009 seperti halnya pemilu 2004 karena juga merupakan siklus 5 tahunan dari pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kita juga pada waktu itu menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, tapi waktunya tidak bersamaan. Nah, dasar hukumnya untuk pemilu legislatif adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi berubah ya undang-undang pemilunya, yang digunakan untuk pemilu tahun 2009 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Nah, itu untuk pemilu legislatif ya, untuk pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Nah, untuk pemilu presidennya sendiri masih menggunakan Undang-Undang Nomor menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Jadi berubah juga nih untuk Undang-Undang Pilpresnya. Kalau di 2004 menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, pada Pilpres tahun 2009 menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain itu, untuk pengisian penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Badan Pengawas Pemilu dibuatlah atau dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini adalah undang-undang pertama yang mengatur penyelenggara pemilihan umum terpisah dari undang-undang pemilu. Jadi di dalamnya juga untuk pertama kali dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat nasional yang permanen dengan keanggotaan 5 orang dan masa jabatan selama 5 tahun. Sobat semua juga selain undang-undang yang ada di layar perlu membaca terkait dengan dasar hukum pemilu tahun 2009 ya,
berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang Kepemiluan. Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini jadi undang-undang yang cukup banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi tetap harus kita cermati selain undang-undangnya, juga putusan MK yang merupakan hasil pengujian atas Undang-Undang Kepemiluan. Nah, itu untuk pemilu tahun 2009. Pemilu ketiga di era reformasi. Selanjutnya pemilu tahun 2014 atau pemilu terakhir di era reformasi yang memisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu untuk pemilu legislatifnya ya. Untuk pemilu presidennya diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi Undang-Undang Pilpresnya masih sama dengan Undang-Undang untuk Pilpres 2009. Selain itu, Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umumnya juga berubah. Kalau pada 2009 merujuk ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka pada tahun 2014 untuk penyelenggara pemilihan umumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Salah satu hal penting di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini adalah dipermanenkannya Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat provinsi dengan keanggotaan pada waktu itu 3 orang pada setiap provinsi. Sama seperti pemilu 2004 dan 2009, ketika bicara dasar hukum pemilu tahun 2014, maka kita juga perlu membaca berbagai putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Kepemiluan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Cukup banyak uji materi yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Kita lanjut ya, kemudian pemilu tahun 2019. Berarti ini pemilu yang ke-5 ya. Coba kita hitung dulu. 99, 2004, 2009, 2014, 2019, betul. Pemilu kelima di era reformasi. Untuk pertama kali di pemilu 2019 dilakukan kodifikasi atau penyatu naskahan pengaturan 3 substansi undang-undang yang biasanya diatur secara terpisah, yaitu pengaturan pemilu legislatif, pengaturan pemilu presiden, dan pengaturan penyelenggara pemilu untuk pertama kalinya dilakukan dalam satu naskah undang-undang, atau kita kenal dengan kodifikasi undang-undang kepemiluan. Nah, pada waktu itu latar belakangnya karena pemilu tahun 2019 diselenggarakan secara serentak berdasarkan putusan MK nomor 14 tahun 2013. Jadi tidak dipisahkan lagi penyelenggaraan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan secara serentak, artinya pada hari, waktu, dan TPS yang sama. Maka karena keserentakan itu yang melatar belakanginya pengaturan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan penyelenggara pemilihan umum juga dilakukan dalam satu naskah undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini juga mengatur satu hal krusial ya, yaitu permanenisasi Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Jadi kalau Undang-Undang 22 2007 mempermanenkan Bawaslu di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mempermanenkan Bawaslu di tingkat provinsi, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempermanenkan Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk dasar hukum pemilu tahun 2019, Pileg Pilpres sama ya, dan juga penyelenggara pemilunya diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun kita juga tetap penting memperhatikan
putusan MK atas pengujian Undang-Undang Pemilu. Misalnya saja putusan terakhir, putusan nomor 55 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020 yang mengatur tentang verifikasi partai politik peserta pemilu, di mana partai politik yang lolos parliamentary threshold pemilu terakhir tidak dilakukan verifikasi faktual jika ingin menjadi peserta pemilu berikutnya. Jadi itu penting ya sobat semua untuk kita cermati. Nah, yang akan datang, yang saat ini sedang kita persiapkan, yaitu pemilu tahun 2024. Pada tanggal 9 Maret 2021, pembentuk undang-undang, pemerintah, DPR, dan DPD memutuskan mencabut rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dari Prolegnas tahun 2021. Artinya, untuk pemilu 2024, pembentuk undang-undang memutuskan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan kembali digunakan sebagai dasar hukum untuk pemilu tahun 2024. Sama seperti pemilu sebelumnya, kita juga tetap perlu memperhatikan berbagai putusan MK atas pengujian Undang-Undang Pemilu. Tadi sudah disebutkan ya. Terakhir misalnya ada pengujian Undang-Undang 7 2017 menghasilkan putusan nomor 55 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020 tentang verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Nah, ini yang semua juga perlu kita baca sehingga jangan sampai kita terkecoh membaca hanya teks undang-undang tentang pemilihan umum, tapi ternyata sudah ada putusan MK yang membatalkan atau mengubahnya. Jadi kita perlu melihat atau mencermati, membaca secara komprehensif. Selain itu saat ini juga ada perkembangan, ada kemungkinan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diubah sebagai konsekuensi dari adanya daerah otonom baru 3 provinsi di Papua dan juga Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa untuk Ibu Kota Negara punya DPR dan DPD sehingga memerlukan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kita tunggu saja apakah pembentuk undang-undang akan segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk pemilihan umum 2024. Apakah bentuknya revisi terbatas atau atas Undang-Undang 7 2017 ataukah Perpu? Nah, ini masih dalam perdebatan, tapi kita nantikan perkembangannya. Sobat semua, demikian pembahasan kita soal Undang-Undang Pemilu dari masa ke masa. Ikuti terus channel YouTube Titi Anggraini. Kita belajar pemilu secara ringan, santai begitu ya. Kita pahami hal-hal dasar. Karena dari yang dasar itu kita akan lebih bisa mengurai segala sesuatu yang kompleks. Jumpa lagi di postingan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.